Selamat berjumpa kembali para sahabat. Kali ini kita akan membahas buku Ikigai. Siapa penulis buku ini? Yaitu Hector Garcia dan Miralles. Kata Ikigai itu memiliki arti nilai kehidupan, atau secara singkat dapat dikatakan bahwa Ikigai adalah alasan kenapa kita bangun di pagi hari. Viktor Frankl selama berada di kamp Nazi, dia mengamati bahwa bukan orang yang terkuat yang selamat dari siksaan dan penderitaan yang tidak manusiawi, namun adalah mereka yang memiliki harapan atau alasan untuk tetap hidup. Ya, kemudian seorang filsuf Jerman juga pernah mengatakan bahwa setiap orang yang memiliki mengapa harus hidup, dia akan mampu bertahan hampir di semua kondisi apapun juga. Nah, itulah yang dimaksud dengan Ikigai, yaitu apa yang memungkinkan kita melihat ke masa depan, sesuatu yang alasan kenapa kita harus hidup, tidak peduli seberapa kosong frustasi atau cemas yang Anda rasakan saat ini. Nah, ini ada satu quote dari Viktor Frankl, bahwa semua bisa saja dirampas oleh orang lain, kecuali satu hal, yaitu kebebasan untuk bersikap atau memilih jalan sendiri dalam situasi atau kondisi apapun juga. Nah, untuk kita menemukan Ikigai, nilai kehidupan atau alasan untuk kenapa kita harus bangun pagi, kita harus menemukan flow-nya kita. Nah, flow didefinisikan sebagai satu keadaan di mana seseorang begitu tertarik pada satu aktivitas sehingga hal-hal lain menjadi tampak tidak penting dan dia begitu tenggelam dalam pekerjaannya, bahkan sampai mengabaikan kebutuhan makan dan tidur. Nah, itulah kondisi di mana kita mengalami flow. Tanpa adanya kondisi flow pada aktivitas kita, maka kebahagiaan ala Ikigai tidak akan pernah tercapai. Ada 7 syarat yang harus dipenuhi agar kita dapat mencapai kondisi flow. Pertama, mengetahui apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya, mengetahui kemampuan yang kita miliki, kemudian mengetahui metode yang harus kita tempuh, memahami tantangan yang ada, keterampilan yang kita butuhkan untuk menghilangkan segala gangguan yang dapat mengganggu aktivitas kita. Garcia dan Miralles juga menguraikan 3 strategi yang dapat meningkatkan peluang kita untuk mencapai flow. Yang pertama, kita memilih tugas yang sulit, tapi jangan terlalu sulit. Karena tugas yang mudah membuat kita cepat bosan, tugas di luar kemampuan membuat kita frustrasi, jadi pilihlah tugas yang selaras dengan kemampuan kita dengan sedikit peregangan, sehingga di situ muncul adanya tantangan. Kedua, memiliki tujuan yang jelas dan konkret. Tujuan yang samar akan membuat kebingungan, sehingga energi akan terbuang sia-sia. Sebaliknya, jika targetnya sudah jelas tetapi tidak fokus, bisa saja kita akan terjebak dalam kondisi yang buntu. Ketiga, berkonsentrasi pada satu tugas. Multitasking umumnya bisa menurunkan produktivitas hingga 60%. Oleh sebab itu, penulis menyarankan berkonsentrasilah pada satu hal pada satu waktu, karena itu adalah satu-satunya faktor terpenting untuk kita dapat mencapai flow. Berikut adalah 10 aturan mengenai Ikigai. Yang pertama, tetaplah aktif, jangan pensiun. Kenapa? Karena mereka yang melepaskan hal-hal yang mereka sukai dan yang mereka dapat lakukan dengan baik, jika itu mereka lepaskan, maka mereka bisa saja akan kehilangan tujuan hidup mereka. Jadi lakukanlah hal-hal yang bernilai,
yang membuat kemajuan dan membantu orang-orang lain. Yang kedua, lakukan secara perlahan. Kehidupan modern bilang bahwa jalanlah cepat, kalau enggak kita akan tertinggal. Namun pepatah lama bilang berjalanlah perlahan, maka Anda akan bisa pergi lebih jauh. Semakin Anda dalam keadaan mendesak, semakin sedikit Anda menikmati hidup. Jadi berhenti dan mencium bunga mawar mungkin kelihatannya klise, tetapi nampaknya ini nasihat yang masuk akal untuk menemukan kepuasan. Yang ketiga, jangan mengisi perut Anda. Maksudnya, isilah perut Anda hingga 80% saja. Karena menurut penelitian, ini menjadi kunci untuk hidup sehat dan panjang umur. Yang keempat, kelilingi diri Anda dengan teman baik. Kenapa? Karena teman-teman baik akan saling membantu dan berbagi pengalaman dan praktik-praktik terbaik. Yang kelima, dapatkan kebugaran untuk ulang tahun berikutnya. Maksudnya bahwa kita perlu menjaga kebugaran. Dalam latihan, orang Jepang itu menanamkan aspek fisik dalam berolahraga dengan energi spiritual, sehingga alih-alih kita berolahraga dengan menguras tenaga dan dinamis, semua latihan yang mereka lakukan sifatnya lembut dan menenangkan. Yang keenam, senyum. Buka hatimu untuk orang-orang dengan senyum manis di wajahmu, karena menurut mereka itulah rahasia panjang umur, yaitu tidak khawatir dan tetap menjaga hati tetap muda. Yang ketujuh, kembali ke alam, reconnect with nature. Jadi cara terbaik untuk mengisi ulang baterai kita adalah dengan kembali ke alam sesering mungkin. Yang kedelapan, give thanks atau bersyukur. Anda akan merasa jauh lebih bahagia jika Anda menyisihkan waktu sesaat sehari untuk ritual syukur singkat. Kenapa? Karena kadang kita menghabiskan begitu banyak waktu untuk mengkritik sehingga sering lupa berterima kasih atas hal-hal yang baik yang kita miliki dalam hidup kita. Yang 9, hiduplah pada saat ini. Live in the moment. Momen ini hanya ada sekarang dan tidak akan datang lagi. Jadi waktu tidak akan dapat diulang. Jadi berhentilah menyesali masa lalu dan ketakutan akan masa depan. Hari ini adalah semua yang Anda miliki. Jadi manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir, yang ke-10, follow your ikigai. Masing-masing dari kita memiliki tujuan, hasrat, bakat yang dapat memberi makna pada hari-hari kita. Jangan putus asa jika kita belum mengetahuinya. Anggaplah ini sebagai ajakan untuk berpetualang. Jadi mengutip Frankl, misi hidup Anda adalah menemukan ikigai Anda. Tidak kurang dan tidak lebih dari itu. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita menemukan ikigainya kita? Yang membuat kita merasa perlu kita bangun pagi, yang menjadi nilai kehidupan, yang memberikan makna bagi kehidupan kita. Nah, ikigai sering diasosiasikan dengan diagram Venn yang diisi dengan 4 kualitas hidup yang saling beririsan, yaitu passion, kemudian mission, profession, dan vocation. Passion itu merupakan gabungan antara what you love dan what you are good at. Passion jadi gairah atau hasrat. Ini adalah irisan dari what you love dan what you are good at. Profession itu merupakan irisan antara what you are good at dengan
what you can be paid for. Ini adalah profesi kita. Sedangkan vocation merupakan irisan antara what you can be paid for dengan what the world needs. Itu adalah vocation atau keahlian. Sedangkan mission itu merupakan irisan antara what you love dan what the world needs. Ya, ini mission sebetulnya bisa dikatakan dalam bentuk reason for being, ya, alasan keberadaan. Nah, di sini ada beberapa irisan yang kosong, ya. Ada beberapa irisan yang kosong. Kita membacanya demikian. Di sini adalah irisan antara passion dan profession. Jikalau kita memiliki passion dan profession, namun kita merasa bahwa orang-orang lain tidak begitu membutuhkan, maka kita akan merasa bahwa kita kurang memiliki dampak pada lingkungan. Kemudian yang kedua, ini merasa senang, ya, tapi enggak sejahtera. Nah, ini biasanya merupakan irisan antara passion dan mission, ya. Kemudian hanya saja kita merasa kurang, ya, karena kita belum punya sesuatu yang kita dapat menjadi sejahtera. Nah, ini ada di sini, ya. Kita merasa senang tapi kita merasa kurang sejahtera karena ada sesuatu yang kurang terkait dengan penghargaan atas apa yang kita lakukan. Nah, yang ketiga itu irisan antara mission dengan vocation, ya. Ini kita selalu lihatnya nyebrang, ya. Kita orang-orang lain butuh, kemudian kita memiliki keterampilan untuk mengerjakannya, tapi hasilnya kita kurang memuaskan, gitu, ya. Kita dibayar cukup, orang-orang juga butuh, tapi hasil pekerjaan kita tidak memuaskan, sehingga akhirnya kita meragukan akan masa depan kita. Nah, yang keempat itu kita nyaman tapi kita merasa ada kekosongan, gitu, ya. Nah, ini kan gabungan antara keahlian kita, kemudian mengenai penghargaan yang kita peroleh, gitu, ya, tapi kita tidak mencintai pekerjaan kita. Nah, ini pasti kita akhirnya akan terjebak pada rutinitas yang membosankan, dan kita jadi akhirnya seolah-olah nggak memiliki makna di dalam kehidupan kita. Demikian para sahabat, kita membacanya, ya. Jadi passion dengan profession ini ada kita merasa puas, namun bisa kurang bermanfaat jika orang-orang lain tidak membutuhkan. Kemudian gabungan irisan antara passion dan mission, ya. Kita merasa bergairah, orang-orang lain butuh, tapi kita tidak dihargai, akhirnya kita merasa kurang sejahtera. Kemudian di sini kita merasa bahagia, gitu, ya. Bahagia tapi penuh keraguan. Nah, ini biasanya orang-orang lain memang membutuhkan kita, kemudian kita juga dibayar cukup, tapi pekerjaan kita nggak gitu memuaskan, gitu, ya, sehingga akhirnya kita meragukan akan masa depan kita. Kemudian kita nyaman tapi merasa ada kekosongan, ya. Kita dibayar cukup, kita punya skill yang bagus, tapi kita tidak mencintai pekerjaan kita. Nah, ini adalah catatan akhir, ya, bahwa buku ini singkat namun menarik, dan sebagai catatan bahwa penuaan bisa menjadi kesempatan untuk tetap bekerja, tetap tersenyum, tetap aktif, dan tetap bersosialisasi. Jika ini dikelola dan dipahami dengan baik,
kita tetap bisa memperoleh atau memberikan tujuan dan hidup yang bermakna. Ini ada tips ya dari 12 minutes itu. Kenapa kita penting menemukan flow kita? Karena itulah yang membuat kita lupa gitu ya. Membuat kita tenggelam sehingga kita lupa makan gitu ya. Sehingga artinya kita terbawa di dalam aktivitas yang penuh semangat gitu ya, sehingga kita dapat mengikuti teladan yang sudah mereka lakukan, dan sains telah menunjukkan bahwa itu mengarah pada kebahagiaan, kepuasan, dan umur panjang. Ini perbandingan ya antara Ikigai dengan Hedgehog Concept. Ini diambil dari Good to Great by Jim Collins ya. Ini metode landak. Nah, ini ada kemiripan nih. Nomor 1, what you are deeply passionate. Ini sejajar dengan what you love. Ini what best drive your economic atau resource engine. Ini sejajar dengan what you can be paid for. Kemudian what you are encoded for atau talenta atau pemberian dari sang pencipta. Ini dikaitkan dengan kita bagus di mana gitu ya untuk skillnya. Demikian para sahabat, ringkasan atau isi daripada buku Ikigai. Semoga ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Sampai berjumpa kembali pada materi berikutnya.